Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Budiarti SPMSI. Saya merupakan dosen di program studi S1 Terapan Teknologi Produksi Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung yang merupakan perguruan tinggi vokasi di Lampung. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan mengulas salah satu mata kuliah inti yang saya ampu pada program studi S1 Terapan Teknologi Produksi Tanaman Pangan, yaitu Teknologi Agen Hayati. Teknologi Agen Hayati merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh setiap mahasiswa di semester 5 dengan jumlah SKS 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibekali tentang konsep pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan agen hayati, sejarah pengendalian agen hayati, peran agen hayati seperti entomopatogen, antagonis, parasitoid, dan pengendalian OPT dengan menggunakan eksplorasi agen hayati, cara perbanyakan, identifikasi, dan pembuatan pupuk ataupun biopestisida berbahan hayati, serta aplikasinya di lapangan dalam mengendalikan OPT. Capaian pembelajaran lulusan yaitu meliputi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian kemampuan umum yang harus dicapai yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara etika ilmiah dan dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Kemampuan khususnya mampu mengelola populasi OPT menggunakan agen hayati pada kegiatan produksi tanaman pangan tropika dengan penerapan Smart and Clean Agriculture. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi konsep pengendalian hayati, sejarah, dan peran agensi hayati dalam pengendalian OPT. Kemudian mahasiswa mampu melakukan eksplorasi dan identifikasi dari agen hayati pada OPT tanaman. Kemudian mahasiswa mampu memperbanyak agen hayati dan membuat formulasi biopestisida dan pupuk hayati dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan. Mahasiswa juga mampu melakukan perbanyakan, melepaskan dan konservasi predator dan parasitoid di lapangan. Mahasiswa mampu mengevaluasi keberhasilan penerapan pengendalian agensia dalam pengendalian OPT. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi definisi pengendalian hayati secara alami, konsep pengendalian hayati, metode pengendalian hayati, sejarah pengendalian hayati, dan peran musuh alami. Kemudian metode eksplorasi, kemudian bagaimana cara entomopatogen dalam menginfeksi, kelemahan dan kelebihan dari aplikasi cendawan entomopatogen, bakteri entomopatogen, dan penggunaan PGPR. Kemudian definisi pupuk hayati serta kelemahan dan kelebihan dalam penggunaan pupuk hayati. Referensi yang digunakan pada mata kuliah teknologi agen hayati ini berasal dari beberapa referensi, diantaranya adalah buku pengendalian hayati yang ditulis oleh Prof. Herlinda dan Irsan pada tahun 2015, kemudian buku pengendalian hayati patogen tanaman yang ditulis oleh Prof. Muslim pada tahun 2019, serta jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pengendalian teknologi agen hayati. Prinsip DIA dalam mata kuliah ini yaitu delivery and interaction dilakukan melalui pemberian teori pada saat perkuliahan dan praktikum. Kemudian pada saat perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan metode ceramah dan diskusi. Sedangkan untuk metode praktikum dilaksanakan secara luring dengan membentuk beberapa kelompok. Dan untuk prinsip asesmen atau penilaian dibedakan menjadi 2 pada kuliah dan praktikum. Karena mata kuliah ini ada 2 SKS, maka 50% penilaian dari kuliah atau teori dan 50% dari praktikum. Penilaian perkuliahan terdiri dari kuis yang meliputi bobotnya 10%, tugas terstruktur 10%, ujian tugas tengah semester yaitu 15%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Untuk penilaian praktikum sendiri meliputi laporan praktikum dengan bobot penilaian 15%, aktivitas lab dan di lapangan yaitu sebesar 5%, hasil praktikum itu bobot penilaiannya adalah 15% dan ujian akhir praktikum 15%.
Selanjutnya, mari kita menyaksikan cuplikan video aktivitas mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Agen Hayati menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, kita hari ini perkuliahan tentang teknologi agen hayati ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa. Baik, materi tentang topik perkuliahan minggu kedua. Sebelumnya kita sudah membahas ya pada perkuliahan teknologi agen hayati ini, kita membahas tentang di minggu lalu ya. Minggu pertama kita sudah membahas tentang apa itu konsep agen hayati, sejarah. Baik, untuk mata kuliah teknologi agen hayati ini minggu kedua ya. Minggu kedua tentang eksplorasi entomopatogen dan mekanisme infeksi pada organisme pengganggu tanaman. Nah, pada topik minggu kedua ini, maka kemampuan akhir dasar yang direncanakan untuk kalian mendapatkan pada topik minggu kedua ini adalah mahasiswa mampu untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi agen hayati yang menyerang pada OPT tanaman. Ya. Jadi, bagaimana kita mendapatkan atau memperoleh entomopatogen tersebut, kemudian bagaimana mekanisme infeksinya dan cara mengidentifikasinya seperti apa. Ini literatur atau referensi yang bisa kalian baca ya. Ini hanya saran sih, tapi kan literatur sekarang sudah banyak ya, dari jurnal baik nasional maupun internasional gitu kan. Kemudian dari beberapa buku gitu ya. Ada beberapa buku tentang agen hayati. Kalau untuk hama itu contohnya dari Prof. Herlinda di tahun 2015. Ada kalau untuk penyakit tanaman itu ada Prof. Muslim di agen pengendalian hayati untuk patogen tanaman di tahun 2019 ya. Kemudian ada beberapa jurnal seperti jurnal entomopatogenik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, kita sebelum melanjutkan untuk topik minggu ini, kita akan mereview terlebih dahulu untuk pertemuan di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa minggu lalu? Ya boleh, silakan. Jadi di minggu pertama kemarin kita itu membahas tentang apa itu pengendalian hayati, kemudian sejarah pengendalian hayati dan tujuan atau manfaat dari pengendalian hayati itu sendiri. Jadi untuk pengendalian hayati itu sendiri merupakan pengendalian OPT menggunakan agen hayati, yang mana agen hayati ini bisa parasitoid, predator maupun entomopatogen. Kemudian untuk metode atau pengendalian hayati menggunakan cara introduksi, augmentasi, dan juga konservasi. Kemudian untuk sejarah sendiri itu sedikit sejarah dari pengendalian hayati sendiri itu disinyalir dimulai di Cina, yaitu para petani menggunakan semut sebagai pengendali kutu pada tanaman jeruknya. Nah, adapun dari tujuan atau manfaat dari pengendalian hayati sendiri untuk mengurangi residu dari pestisida kimia yang berbahaya. Bagus, Nita, terima kasih. Jadi benar kata Nita, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep pengendalian hayati ya. Jadi pengendalian hayati itu pengendalian yang untuk mengendalikan populasi OPT, yaitu hama ataupun penyakit ya, tapi menggunakan musuh alami, yaitu bisa parasitoid ya, kemudian ada predator, serangga predator ataupun arthropoda predator gitu ya, ataupun bisa menggunakan patogen. Patogen ini bisa menggunakan entomopatogen ataupun bisa menggunakan antagonis. Kemudian sejarahnya benar, pada zaman dahulu kala ada pengendalian hayati klasik, kita sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, yaitu masyarakat Cina menggunakan semut rangrang ya untuk mengendalikan kutu pada tanaman jeruknya. Jadi bukan hanya baru-baru ini sebenarnya pengendalian hayati itu sudah ada, tapi sudah sejak dulu, tetapi itu dikatakan sebagai pengendalian hayati klasik. Gitu. Kemudian
Pada peran agen hayati, kita tahu bahwa pengendalian hayati ini merupakan pengendalian yang salah satu pengendalian ramah lingkungan, ya, tidak menyebabkan resistensi pada hama karena dia spesifik inang. Misalnya kita menggunakan entomopatogen khusus ke serangga tertentu, berbeda dengan pestisida kimia yang kisaran inangnya luas, kemudian dapat menyebabkan resistensi atau kekebalan terhadap pestisida tertentu pada suatu hama, ya. Jadi kita semprot dia nggak mati, kita semprot dia nggak mati, gitu ya. Kemudian racunnya mengendap di ekosistem atau di lahan budidaya, serta mengendap pada komoditas yang kita tanam, ya, pada produk pertanian. Sehingga ketika kita makan, maka produk tersebut mengandung residu atau racun yang tertinggal akibat aplikasi dari pestisida kimia. Maka menggunakan pestisida hayati ini merupakan salah satu pestisida yang ramah lingkungan yang bisa menggantikan atau mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia. Itu ya, jelas? Jelas. Baik, kita lanjutkan di slide kedua, yaitu kita membicarakan tentang entomopatogen, ya. Kalau tadi kita sudah mereview, kita sekarang di pertemuan kedua ini membahas tentang entomopatogen. Apa itu entomopatogen? Ini sudah jelas ya di monitor, dijelaskan bahwa entomopatogen itu terdiri dari dua suku kata, ento dan patogen. Ento itu adalah hama, ya. Kita tahu ento itu adalah hama, patogen itu adalah penyakit. Jadi, apakah entomopatogen? Entomopatogen adalah penyakit atau patogen yang menyebabkan sakit pada hama atau pada serangga. Jadi, khusus spesifik entomopatogen itu digunakan untuk pengendalian atau menyebabkan sakit pada serangga. Itu ya. Kemudian entomopatogen ini bisa kita gunakan untuk pengendalian agen hayati dalam mengendalikan OPT atau hama, ya. Kalau entomopatogen itu bukan fitopatogen seperti yang ada di gambar ini, ya, bahwa ini terlihat tanaman yang terinfeksi oleh patogen tanaman. Sedangkan pada gambar yang di atas itu jelas bahwa ketika entomopatogen itu menyerang atau menginfeksi serangga hama. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari poin pertama sih. Boleh? Entomopatogen dan fitopatogen itu perbedaannya apa? Oke, tadi sudah sekilas dijelaskan bahwa perbedaan antara entomopatogen dengan fitopatogen. Kalau entomopatogen itu inangnya adalah serangga hama. Jadi jelas ya, entomopatogen itu tidak akan menyerang atau inangnya itu tanaman, bukan. Jadi entomopatogen tidak bisa menginfeksi tanaman. Entomopatogen akan menginfeksi serangga hama. Jadi entomopatogen bukan patogen yang harus dikendalikan, tetapi kita bisa menggunakan entomopatogen itu sebagai pengendali atau insektisida biologi. Gitu. Nah, sedangkan fitopatogen itu adalah patogen yang menginfeksi tanaman. Contohnya apa? Bercak misalnya, ya. Kemudian hawar daun gitu, ya. Kemudian contohnya kalau di tanaman hortikultura atau tanaman pangan misalnya Pyrifolaria rhizae atau blas gitu, ya. Itu ada fitopatogen. Entomopatogen itu terdiri dari berbagai jenis atau golongan. Iya, ya. Jadi entomopatogen itu ada dari golongan jamur. Tahu ya jamur? Kemudian bakteri, ada virus, kemudian ada dari nematoda. Contoh beberapa entomopatogen yang dari golongan jamur. Misalnya dari gambar lihat di sebelah kiri, ya, itu ada Beauveria bassiana, warnanya putih, ya, warnanya putih. Kalau sudah mendapat isolat murninya, kemudian ada Metarhizium anisophyllae, itu dia warnanya hijau. Kemudian ada dari bakteri. Kalau bakteri ini yang paling terkenal biasa digunakan atau sudah biasa dilakukan untuk penelitian itu adalah Bacillus thuringiensis. Dia bisa dijadikan sebagai entomopatogen atau bioinsektisida hayati yang diperbanyak untuk mengendalikan OPT di lapangan. Itu dari spesies Bacillus thuringiensis. Itu gambarnya, ya. Itu menggunakan media NDKT. Kemudian ada dari golongan virus. Contohnya adalah MPV. Nah, ini spesifik. Kalau virus itu dia tidak bisa dibiarkan pada media buatan. Dia harus ada pada inang hidup. Jadi misalnya dia harus ada di larva yang diserangnya atau pada OPT yang diserangnya. Jadi ketika ada OPT terus kita pindahkan ke media buatan tidak bisa. Karena dia merupakan parasit obligat. Parasit obligat itu adalah parasit yang hanya bisa hidup pada inang yang hidup.
Jadi nggak bisa kita perbanyak di media PDA atau media MDKG atau sebagainya gitu ya. Jadi dia harus di inang yang hidup. Kemudian ada nematoda. Nematoda ini biasanya perbanyakannya juga di makhluk hidup, misalnya di larva gitu ya. Jadi nggak bisa kita perbanyak pada media buatan. Ada dari jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Masing-masing ada contohnya, ya. Ada Bacteria, ada Bacillus, kemudian ada NPV, kemudian ada Steinernema. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih entomopatogen ini menginfeksi serangga? Ya. Nah, masing-masing dari entomopatogen ini memiliki cara tersendiri dalam menginfeksi OPT. Contohnya dari jamur misalnya. Ini dari jamur ya. Dari jamur ini dari gambar A pertama itu dia menginfeksi bisa melalui kutikula atau kulit serangga ya, nempel spora jamurnya, atau kalau dari panah yang di mulut artinya spora itu termakan. Ya, bisa termakan atau bisa nempel pada kulit serangga. Kalau menempel pada kulit serangga, maka spora yang ada pada jamur akan melakukan penetrasi, menembus dinding kutikula serangga, kemudian masuk ke dalam jaringan. Di sini ya, di sini masuk ke dalam jaringan, kemudian menembus saluran hemolimfa atau peredaran darah serangga. Di sana spora ini akan mengeluarkan toksin atau racun dari spora jamur ini ya. Contohnya kalau Bioveria dia mengeluarkan bioferisin. Nah, bioferisin kemudian oosporin ini merupakan insektisida yang bisa membunuh si hama ini. Ya. Jadi ini racun ini bisa digunakan senyawa ini untuk membunuh si hama. Jadi yang bersifat insektisida ini adalah racun ini, bioferisin, oosporin, ada tenelin ya. Ini yang bersifat sebagai insektisida. Nah, ini akan masuk ke dalam saluran peredaran darah sehingga akan berkembang spora ini sampai menembus dinding serangga dan menyebabkan serangga itu mati. Mati dalam keadaan seperti ini, ditumbuhi oleh warna-warna jamur sesuai jamur yang menginfeksi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari bagaimana mekanisme dan gejala infeksi dari jamur entomopatogen ini? Ya, silakan. Dari mekanisme infeksi jamur entomopatogen, jadi kan ada kontak dengan lambung. Ya. Maka jamur entomopatogen yang efektif untuk mengendalikan OPT itu apa? Oke, jadi tadi memang saya jelaskan ya dari gambar bahwa cara atau mekanisme menginfeksinya jamur entomopatogen melalui mulut atau disebut dengan racun lambung ya, karena dia akan merusak saluran pencernaan. Kemudian ada secara kontak. Nah, karena dia bekerjanya secara racun lambung ataupun racun kontak, ditanya oleh si Rizky, kira-kira serangga sasarannya apa Bu? Gitu ya. Kalau kita menggunakan jamur entomopatogen ini, karena kalau tipe mulutnya menusuk menghisap, apakah bisa menggunakan jamur entomopatogen? Gitu ya. Kalau tipe mulutnya menggigit mengunyah, apakah bisa Bu serangga ini dikendalikan dengan jamur entomopatogen? Kira-kira bisa nggak? Kalau dari cara kerjanya misalnya termakan, berarti itu adalah tipe mulut menggigit mengunyah. Kalau dia terinfeksi bisa melalui kontak, senggolan gitu ya, nempel dengan serangga sporanya, berarti tipe mulut menusuk menghisap juga efektif. Kita kendalikan menggunakan jamur entomopatogen. Contohnya apa? Misalnya ini kumbang beras ya. Kumbang beras tipe mulut menggigit mengunyah bisa menggunakan atau bisa efektif untuk kita gunakan dengan jamur entomopatogen. Kalau misalnya kepi misalnya atau wereng gitu ya, berarti bisa. Jelas ya? Jadi bisa dua-duanya, bisa tipe mulut menusuk menghisap, bisa menggigit mengunyah. Kalau bakteri entomopatogen itu kalau tadi jamur ada kontak dan racun lambung atau racun perut ya. Tapi kalau bakteri dia khusus racun perut. Jadi dia harus termakan saja, dia tidak bisa kontak atau nempel sporanya. Karena apa? Karena bakteri ini mengandung kristal protein, bukan spora. Jadi kristal protein itu tidak bisa menembus dinding atau kutikula serangga. Jadi harus termakan melalui mulut, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan atau usus ya, usus serangga. Kemudian di situ kristal protein akan menyebabkan lisis sehingga serangga yang terinfeksi dari ini akan gejalanya biasanya mengalami perubahan ukuran
lambat laun dia nafsu makan berkurang, kemudian aktivitasnya menurun, lama-kelamaan dia akan mati dengan ciri warnanya hitam kemudian berlendir. Kenapa berlendir? Karena yang diserang adalah bagian saluran pencernaan dan lisis. Sehingga di sini kita tahu bahwa saluran pencernaannya akan bocor, ya. Jadi cairannya keluar atau keluar dari tubuh serangga. Kalau dari sini, kira-kira serangga apa yang tepat untuk dikendalikan? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Bakteri entomopatogen bekerja sebagai racun perut atau lambung, dan sel protein harus termakan agar dapat masuk ke dalam sistem pencernaan. Maka serangga sasarannya adalah tipe mulut yang mandibulat atau menggigit ibunya, seperti larva Lepidoptera. Ya, betul. Jadi harus tipe mulut menggigit pengunyah. Contohnya ada Lepidoptera ordonya ya, larva misalnya ngengat atau Spodoptera frugiperda atau Spodoptera litura gitu ya. Kemudian ada juga dari ordo Coleoptera. Patogen ya. Tadi sudah dijelaskan jamur, bakteri, kemudian sekarang lanjut ke virus. Kalau virus biasanya masuk atau menginfeksi serangga melalui makanan yang dimakan atau melalui lubang-lubang alami pada larva. Contohnya lubang alami itu kayak mulut, kemudian spirakel ya, alat untuk pernapasan di serangga itu, lubang-lubang alami itu dia masuk kemudian menginfeksi, kemudian di sana akan terjadi gejala infeksinya berupa sama, lama-kelamaan pergerakannya lambat, nafsu makan berkurang, tapi khasnya di sini gejala virus serangganya akan naik ke ujung tanaman atau ke pucuk tanaman, kemudian membentuk seperti huruf V dan menggantung. Itu ciri khas dari gejala serangan virus entomopatogen. Jadi kalau kalian ketemu di lapangan, ketika monitoring atau observasi gitu ya, kok ketemu serangga yang sedang menggantung, kemudian matinya menggantung di ujung tanaman, kemudian ciri khasnya seperti ini kemungkinan adalah gejala dari virus entomopatogen yang bisa kalian kumpulkan untuk dijadikan bioinsektisida. Gitu. Biasanya ini menyerang pada larva. Misalnya kalau di perkebunan itu di ulat api ya, pada tanaman kelapa sawit itu banyak menggunakan entomopatogen dari virus MPV. Kalian hayati. Contohnya apa? Contohnya ada spesies dari Steinernema dan Heteroabditis. Nah ini biasanya dikembangkan untuk bioinsektisida yang bisa kita gunakan untuk pengendalian hama. Nah cara menyerangnya sama, dia masuk seperti kayak virus ya, masuk melalui lubang-lubang alami atau melalui makanan yang dimakan. Kemudian dia akan memperbanyak diri di dalam tubuh serangga sehingga keturunannya banyak, sehingga lama-kelamaan tubuh serangga akan mengembang karena sudah saking mengembangnya akan bocor dan pecah, keluarlah nematoda yang ada di dalam tubuh si serangga tersebut. Tuh, makanya serangga hamanya akan mati. Makanya ini akan kita manfaatkan sebagai agen pengendalian hayati yang alami atau yang ramah lingkungan. Baik, kita lanjutkan ya, karena topik pada perkuliahan minggu ini adalah eksplorasi. Jadi kita jelasin tadi ada beberapa entomopatogen dari jamur, virus, bakteri. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya sebenarnya ini sudah ada di alam ya, sudah ada di ekosistem. Bahkan kita bisa mendapatkannya itu dengan sangat murah. Nah, biasanya kita menggunakan metode insect bite method atau umpan serangga. Umpan serangga ini kita menggunakan larva namanya Tenebrio monitor. Nah, kita mengambil tanah di sekitar rhizosfer atau rhizosfer itu di sekitar perakaran tanaman ya. Di perakaran tanaman kita ambil sekitar 5 cm jaraknya dari akar, kemudian kedalaman 15 cm. Kita ambil, kita taruh di nampan, kemudian kita letakkan larva Tenebrio monitor ini ke dalam nampan yang ada tanah dari rhizosfer. Nah, kemudian kita tutup dengan kain hitam dan kita tunggu sampai larva yang kita taruh di tanah tersebut itu ditumbuhi oleh jamur entomopatogen yang ada di situ. Nah, kenapa Bu kita menggunakan di bagian rhizosfer atau kenapa menggunakan di lahan yang banyak bahan organik? Karena jamur entomopatogen atau entomopatogen itu sensitif pada penggunaan pestisida berlebih. Jadi kalau kita mengambil tanah yang lahannya sudah teraplikasi pestisida kimia terlalu banyak, maka mungkin ada yang kita dapat, tetapi kemungkinan kecil atau sedikit variasi spesies yang kita dapat, atau keanekaragaman entomopatogennya sedikit, mungkin hanya spesies tertentu, seperti misalnya kalau Beveria jarang kita dapat, mungkin seperti Trichoderma yang bersifat
entomopatogen gitu ya. Tapi kalau untuk metarhizium atau beveria, kalau untuk lahan konvensional atau yang banyak pestisida kimia itu sulit kita dapat. Mungkin di sini ada yang ditanyakan? Izin Bu. Ya, silakan. Izin bertanya Bu, mengapa eksplorasi entomopatogen menggunakan metode umpan serangga? Oke, kenapa kita menggunakan metode umpan serangga? Karena kan entomopatogen hanya hidup pada serangga. Maka supaya kita mendapatkan entomopatogen, maka inang yang harus kita taruh atau kita sebagai umpan itu adalah serangga. Kalau serangga itu terinfeksi, berarti entomopatogen yang didapat itu adalah memang entomopatogen yang dapat menginfeksi serangga gitu. Jadi kita memang menggunakan serangga gitu ya. Jelas ya? Kemudian kita melakukan isolasi. Nah, isolasi ini kita tumbuhkan pada media buatan, yaitu media PDA. Kemudian didapatlah nanti sampai isolat murninya. Nah, ini adalah metarhizium, warnanya sedikit hijau keabu-abuan ya. Kemudian warna putih ini adalah Beveria bassiana. Nah, ini biasanya kita isolasinya itu berdasarkan warna. Kalau larvanya warna hijau terinfeksinya, maka kita akan menulis keterangan di situ adalah larva terinfeksi warna hijau. Nanti isolat murninya harus tumbuhnya yang warna hijau gitu. Kalau larvanya warna putih, maka isolat murninya yang harus tumbuh adalah warna putih gitu. Maka didapatlah isolat murni ini. Nah, setelah itu kita belum tahu nih apa sih spesies yang menginfeksi larva tersebut ya kan? Karena hanya berdasarkan warna. Maka kita lakukan namanya teknik identifikasi. Identifikasi bisa kita menggunakan mikroskopis, bisa juga kita menggunakan secara makroskopis. Kalau mikroskopis, maka kita mengambil dari setiap isolat itu, kemudian kita korek, kemudian kita lakukan di preparat, kemudian kita amati di bawah mikroskop, maka didapatlah spora-spora seperti ini. Ini namanya conidia ya. Kalau untuk metarhizium, biasanya kita melihatnya dari ukuran, kemudian warna, bentuk dari sporanya. Kalau metarhizium warnanya biasanya hialin, kemudian bentuknya lonjong. Tapi kalau Beveria biasanya bentuknya bulat, ya warnanya hialin. Nah, maka ini kita akan cocokkan dengan buku kunci identifikasi jamur. Atau kita kalau nggak punya, biasanya kita bisa searching di jurnal-jurnal yang sekarang sudah dengan mudah kita bisa akses gitu ya, untuk mencocokkan bahwa isolat ini adalah spesies ini gitu, dari jamur ini gitu. Nah, kemudian dari makroskopis tadi kita pisahkan berdasarkan warna ya, warna dari si serangga yang terinfeksi, warna hijau, warna putih dan sebagainya. Itu jelas? Ada yang tanyakan? Saya itu bertanya Bu. Oke. Untuk tujuan dilakukannya identifikasi entomopatogen sendiri itu apa ya? Tujuannya tadi sudah kita jelaskan untuk mendapatkan spesies entomopatogen yang menginfeksi serangga hama tersebut. Misalnya kalau tadi dari berdasarkan warnanya putih nih secara makroskopis, kemudian kita secara mikroskopis dapatnya konidianya berbentuk bulat, kemudian hialin, ukurannya misalnya 5 mikrometer. Oh, ini cocok untuk nama identifikasi dari Beveria bassiana. Maka kita namakan isolat kita adalah Beveria bassiana asal dari tanah apa gitu kan. Jadi jelas identifikasinya, dia identitas dari si entomopatogen tersebut tuh adalah jamur apa gitu. Jelas ya? Jelas. Sekian video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.